ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hari ini Rabu dan kita berada di pertengahan di bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah. Kita berjumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis yang mulia. Maka daripada itu luruskan, hadirkan hati kita untuk suatu tujuan yang mulia liwajhillahi ta'ala, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan ad-da'u wad-dawa, penyakit dan obatnya, atau al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid da'i syafi. Jawaban yang cukup atau jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang bertanya tentang obat penyembuh. Dan di sini karya daripada seorang ulama besar, murid dari ulama besar pula. Dialah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tulisan ini sangat bermanfaat buat kita sebagai manusia tatkala berada di dunia. Tidak mungkin semuanya sehat, baik jasmani maupun rohani. Pasti di antara manusia yang hidup, dia akan mengalami yang namanya sakit, baik itu jasmani, lebih-lebih rohani, itu pun akan menimpanya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah ditanya tentang hal ini dari seseorang yang mengalami penyakit.
Dan penyakit yang dialami itu adalah penyakit tentang rohaninya, jiwanya, yang banyak melakukan kemaksiatan, tapi dia ingin keluar dari penyakit tersebut sangat berat. Maka ingin diminta penawarnya, obat penyembuhnya. Di dalam pertemuan-pertemuan yang telah berlalu, kita telah mengetahui beberapa pasal tentang doa, korelasi antara doa dan takdir, kesalahan-kesalahan persepsi orang yang berdoa, dan sekarang kita sampai di faslun baina afwillah wa amrihi, antara ampunan Allah, korelasinya, hubungan ampunan Allah dan perintahnya. Saya akan bacakan dari kitab aslinya. Bagi yang membawa terjemahan, silakan untuk dilihat. Faslun, suatu pasal, ya ini yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan ampunan Allah dan perintahnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa katsirun minal juhali tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamih. Dan banyak di antara juhal, orang-orang yang bodoh, orang-orang manusia yang tidak berpengetahuan, i'tamadu, mereka menyandarkan atas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mereka bersandar dengannya. Ampunan Allah, kemurahannya. Wa dayya'u amrahu, dan dia mereka yang bersandar kepada ampunan Allah, rahmat Allah, kemurahannya, mereka mengabaikan perintahnya dan malah melakukan larangannya. Mengabaikan juga dia, diabaikan, tapi maksudnya dilakukan larangan. Wa nahiyah. Wa nasu annahu syadidul iqab, dan mereka lupa annahu, bahwasanya dia Allah tabaraka wa taala memiliki hukuman iqab, azab yang syadid, yang dahsyat. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan bahwasanya mereka mengira tidak akan dikembalikan, atau mereka itu akan sama saja daripada orang-orang yang berbuat dosa. Maka siapa saja yang menyandarkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala ma'al israr, siapa saja yang bersandar pada ampunan Allah bersama hal yang dia bersikeras, ma'al israr,
ala dzanbi, bersikeras atau masih melakukan dosa, fahuwa kal mu'anid, maka dia seperti orang pembangkang, manusia yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Qala Ma'ruf, seorang ulama besar, dia mengatakan, raja'uka lirahmah man la tuti'uhu minal khidlan wal humuq. Harapan Anda terhadap rahmat zat yang tidak engkau taati adalah bagian daripada khidlan, kehinaan, wal humuq, kebodohan. Bahkan humuk ini istilahnya bodohnya double, bodohnya kuadrat. Harapan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla tapi tidak ditaati sama orangnya, maka ini adalah suatu kebodohan yang sangat bodoh. Maka sebagian ulama mengatakan, memberikan contoh, man qata'a adwa minka fid dunya bisaraqati salasah darahim la ta'amman an takuna uqubatuhu fil akhirah ala nahwi min hada. Seseorang yang dipotong salah satu di antara anggota badannya tatkala di dunia karena lantaran hanya mencuri 3 dirham. Ya, ini kan hal yang sepele, 3 dirham. La ta'amman, la ta'ammana, jangan merasa aman. Jangan merasa aman bahwa hukumannya di akhirat tidak akan sebanding dengan hal itu. Apa makna kalimat ini? Seorang yang mencuri 3 dirham. Ini adalah peringatan keras agar seseorang itu punya rasa khauf, takut akan iqab, akan adanya hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menganggap ringan suatu dosa. Walaupun dosa itu hanya tampak kecil di mata manusia, ya. Cuman curi sendal, ya. Atau ngambilnya uangnya cuma hanya 5.000. Ya. Maka tatkala di dunia seseorang bisa dipotong tangannya hanya karena mencuri harta yang nilainya kecil tadi, berapa dirham? 3 dirham. Maka jangan merasa aman bahwa di akhirat ia tidak akan dapat hukuman. Tidak akan dapat hukuman yang lebih berat daripada itu. Karena hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat jauh lebih keras dan lebih sempurna keadilannya. Di negeri Islam yang menerapkan hukum qisas, ya, had, tabiat qisas ini fitrahnya dia itu adalah zawabir, penghapus dosa. Selain mencuri, misalnya ada orang berzina, hukum rajam, dilempari dengan batu-batu kerikil sampai mati. Itu untuk melebur dosa pelaku zina tersebut, zawabir. Dan juga zawajir, sebagai ancaman orang lain. Orang yang tidak melakukan zina, kemudian dia melihat hukum rajam ini, orang yang berzina dilempari batu sampai mati,
ya, batu kecil-kecil, kerikil. Ini fungsinya zawajir, artinya buat manusia yang ada tidak melakukannya. Jangan merasa aman, ya. Zawajir itu buat peringatan bagi orang-orang jangan melakukan perzinaan. Jadi hukuman di dunia hanyalah sebagai pembersih, dan itu adalah peringatan. Adapun di akhirat, jika seseorang tidak bertobat, bisa jadi hukumannya lebih dahsyat, bahkan menyeluruh, mencakup seluruh anggota tubuh, bukan hanya satu bagian. Ini dicontohkan dengan hanya mencuri 3 dirham, mencuri dengan nilai uang yang tidak begitu besar. Bagaimana hari ini orang-orang yang korupsinya miliaran, ya, lolos di dunia tapi tidak akan pernah lolos di akhirat. Maka hendaknya jangan remehkan dosa sekecil apapun, karena itu bisa mengantarkan pada azab yang syadid, azab yang sangat pedih, yang besar. Hudud di dunia bukan sekedar sanksi sosial saja, tapi tanda betapa berat dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah hukuman di akhirat pasti lebih berat. Bila mana Allah menghukum seseorang yang mencuri 3 dirham, maka siapa yang berani merasa aman dari hukuman akhirat jika dia melakukan dosa yang lebih besar? Maka taubat, juga rasa khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah keselamatan dari hukuman tersebut. Kemudian Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, menukil perkataan seseorang yang bertanya kepada Al-Hasan. Wa qila lil Hasan. Siapa Al-Hasan ini maksud? Dia seorang tabi'in, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kata seseorang ini yang berkata kepada Hasan rahimahullah ta'ala, naraka tawilal bukai. Kami melihatmu banyak menangis. Tawila buka, nangisnya lama. Faqala, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, akhafu an yatrahani finnar. Aku takut kalau dia melemparkan aku ke dalam neraka. Wala yubali, sedangkan dia tidak peduli. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla nggak peduli. Kalau sudah mengazab seseorang yang dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka, Allah nggak peduli. Apakah hilang rahmahnya Allah? Tidak, karena sifat ini akan ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil, Dia tahu siapa yang harus diceburkan ke dalam neraka. Lihat Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, akhaf, dia takut, aku takut kalau aku dilemparkan ke dalam neraka sedangkan Allah tidak peduli. Wa kana yaqulu, dan Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala juga mengatakan, inna qauman alhadhum amaniyul maghfirah. Sesungguhnya ada suatu kaum
al-hadhum, yang terlalaikan oleh angan-angan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kharuju minad dunya, sampai dia akhirnya keluar dari dunia, maksudnya telah mati, bi ghairi taubah, tanpa bertobat. Yaqulu ahaduhum, berkata salah seorang dari mereka, li anni ahsinu dzan bi rabbi, karena aku itu berbaik sangka kepada Rabbku, wa kadzdzaba, sedangkan dia berdusta. Lau ahsana dzan, seandainya dia berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, la ahsanal amal, niscaya ia akan memperbaiki amalannya. Namun orang ini apa? Hanya berbaik sangka saja kepada Allah tanpa melakukan amalan. Terus melakukan kemaksiatan. Terus melakukan hal-hal yang haram. Dia berprasangka Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Tapi nggak pernah sholat, nggak melakukan infak, sedekah, dan seterusnya di antara amalan-amalan soleh. Dia terus dan terus melakukan dosa dan maksiat. Itu kedustaan. Kalau dia punya prasangka baik terhadap Allah, la ahsanal amal, pasti dia akan berbuat amal baik. Dia akan memperbagus amalannya. Apa bedanya husnuzon dan tamani? Husnuzon, berbaik sangka. Ya, tentu ini hal yang terpuji, husnuzon. Tapi ada orang yang tamani, berangan-angan kosong. Husnuzon kepada Allah berarti meyakini rahmat Allah dan melaksanakan sabab musabab yang bisa mendatangkan rahmat itu, yakni tobat, yakni beramal soleh, tarkul ma'asi, tarkul zambi, dia meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa. Ini husnuzon terhadap Allah. Tapi kalau tamani, angan-angan kosong belaka, maka dia hanya mengharap surga, mengharap ampunan, tanpa dia bertobat, tanpa ada usaha. Nggak ada ikhtiarnya. Ini namanya tamani. Angan-angan kosong. Mau hidupnya lapang dadanya, ya, tapi masih melakukan hal-hal yang Allah larang. Ya, sering saya contohkan. Ya, orang-orang yang masih bergelimang dengan putaran ribawi karena kerjanya enak di situ. Fasilitas dunia sudah bisa dinikmati. Ya. Tapi dia hanya angan-angan kosong, minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah. Tapi masih bergelimang di situ. Pun demikian, orang-orang yang punya profesi penyanyi, ya, dan seterusnya yang ada larangan-larangan dari syariat ini, minta ampun sama Allah, tapi tidak pernah keluar, ya, masih berada di lingkaran tersebut, maka dia telah mendustakan dirinya sendiri. Dia hanya tamani, berangan-angan kosong. Salaf, ulama salaf soleh menegaskan bahwa orang yang berbuat maksiat kemudian dia mengandalkan adanya nama dan sifat Allah Al-Ghafar, Al-Afu, Maha Pengampun, Maha Pemaaf,
Al-Ghafur, tanpa disertai dengan taubat yang benar, ya, maka ini bukanlah orang yang berhusnuzon, melainkan orang yang tertipu oleh syaitan. Dalam kitab Madarijus Salikin, masih karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, husnuzon kepada Allah hanya sah bagi orang yang beramal taat. Adapun orang yang terus-menerus berbuat maksiat lalu mengharap ampunan, maka ia adalah tertipu dan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ummahat fillah azani Allah wa iyyakum. Perlu diperhatikan husnuzon kita. Husnuzon, berbuat prasangkanya baik kepada Allah, sejatinya dia akan melahirkan amal soleh. Husnuzon kepada Allah bukan berarti dia membiarkan diri dalam dosa, menganggap remeh dosa kecil, biarinlah dosa kecil. Hanya ini, hanya itu, cuma ini, cuma itu, dianggap remeh. Ada yang pernah berkata kepada saya, udah ambil aja rumah itu, cicilannya murah. Ya, tapi apa? Ada kandungan ribanya. Ya, ambil kredit kendaraan ini, kendaraan itu, murah memang. Cicilannya Anda akan mampu bayar, tapi ada kandungan ribanya. Ya. Atau seorang ibu yang ingin menyekolahkan anaknya setelah dari SD, walhamdulillah kalau sudah mengenal manhaj yang benar, yang hak, manhaj salafus soleh. Kemudian kebingungan tatkala mau ke SMP, asal-asalan saja, tidak meneliti kembali tentang manhaj pendidikan yang benar. Padahal di sekolah itu misalnya masih melakukan drum band, ya, atau campur baur, apalagi SMP, SMA di sekolah umum. Ya. Masukin tanpa merasa bersalah. Intabihu, harus hati-hati. Karena husnuzon yang sejati, dia tidak membiarkan dirinya dalam dosa, tapi hendaknya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau husnuzonnya benar-benar kepada Allah, pasti dia akan memperbaiki diri dan amalannya. Husnuzon yang hak menumbuhkan amal, husnuzon yang palsu mematikan amal. Antara husnuzon dan tamani tadi, angan-angan kosong, maka perlulah kita punya fondasi dalam hal ibadah antara memiliki rasa khauf dan roja. Maka salafus soleh punya prinsip seperti ini. Seorang mukmin hidup di dunia antara khauf, rasa takut terhadap siksa Allah, dan adanya roja, harapan terhadap rahmat Allah. Ya, lebih-lebih ibadah. Ini hidup di dunia pun harus punya rasa khauf kepada Allah, harus punya roja, harapan kepada Allah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan hendaknya seorang tatkala lagi sehat, maka harus lebih banyak takutnya. Dan ketika menjelang mati, lebih banyak berharapnya. Lagi sehat, banyak ketaatan. Takut kalau nggak melakukan ketaatan. Lagi sehat, takut kalau melakukan kemaksiatan. Maka tatkala menjelang mati, ya, lebih-lebihlah dia banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berharap ampunan
sambil melakukan kemaksiatan, tapi beramal dengan takut tidak diterima. Seperti hari ini, bermajelis, majelis ilmu, mengaji, mendengarkan qala Allah, mendengarkan qala Rasulullah, qala sahabat, perkataan para ulama. Takut kalau amalan ini tidak diterima olehnya. Namun kita juga ada harapan agar diterima amalan ini. Sambil menunggu anak-anaknya pulang selesai sekolah, maka duduk-duduk seperti ini adalah hal yang baik. Namun tetap khawatir kita kalau nggak diterima sama Allah. Namun terus ada harapan agar kita diterima amalan ini. Husnuzon di waktu yang tepat. Tatkala seseorang sudah punya usaha untuk taat, seseorang ingin beramal soleh, lalu tatkala dia menjelang kematiannya, maka husnuzon menjadi sunnah dan tanda iman yang kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa dalam riwayat Imam Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati illa kecuali wa huwa yuhsin dzan, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pentingnya husnuzon tatkala syakaratul maut. Lalu gimana kalau seseorang masih terus tenggelam dalam dosa? Bahkan tenggelamnya kemaksiatan dia nggak sadari. Dia pun sadar hanya mengandalkan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tanpa dia melakukan tobat, tanpa dia ada usaha amal soleh, maka husnuzon ini adalah ghurur, tipuan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya ini, wa sa'ala rajulul Hasan faqala ya Aba Sa'id kaifa tasna bi mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tatir. Ada seseorang yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, wahai Abu Sa'id, ini nama kunyanya Al-Hasan Al-Basri, kaifa tasna' bi mujalasah, bagaimana menurutmu jika kami duduk-duduk bersama suatu kaum yang kaum itu menakut-nakuti kami, menakut-nakuti dengan nasihat, dengan peringatan akhirat, hatta takada qulubuna tatir, sampai hati kami hampir terbang karena takut. Ya, hampir-hampir bisa copot jantungnya saking takutnya. Majelisnya majelis tentang peringatan akhirat, bukan majelis gelak tawa. Ya, majelis takutnya takut yang tentang kehidupan akhirat, bukan takut horor. Faqala, maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjawabnya, wallahi, demi Allah, la antushiba aqwaman yukhawifunak, engkau bersahabat dengan orang-orang yang menakutimu, hatta tudriku amnan, sampai engkau memperoleh keamanan akhirat, khairun lak, itu lebih baik dari buat kamu, min antushiba aqwaman yu'aminunak, daripada kamu bersahabat dengan orang-orang, dengan suatu kaum
ya, yang merasa aman, yang membuatmu merasa aman, hatta tulhiqaka al-mukhawif, sampai engkau terjerumus ke dalam ketakutan azab. Apa maksud dari perkataan Al Hasan Al Basri? Mendingan duduk-duduknya sama orang soleh yang dia memberikan kabar tentang akhirat. Kalau berbuat dunia akan ada balasannya. Kalau berbuat maksiat dunia balasannya seperti ini. Mencuri dapat hukuman seperti ini. Di akhirat akan begini. Daripada hanya bermajelis duduk-duduk kongko-kongko saja, hanya bergelak tawa saja, ini adalah pujian terhadap majelis yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Maka jadikan hari ini majelis kita ini majelis untuk membuat rasa takut kita kepada Allah. Karena para ulama salafus saleh memandang rasa takut kepada Allah itu sebagai penjaga hati. Itu sebagai pendorong amal. Majelis yang punya mau'izah, ya, punya kemuliaan, tazkir bil akhirah, mengingat akhirat, dan peringatan tentang dosa dan neraka dianggap majelis yang hidup. Hakikatnya demikian. Karena ia akan menghidupkan hati yang lalai. Dibandingkan coba orang-orang yang duduk nonton stand up, ya, atau nonton apalah, itu malah mematikan hati walaupun dia ketawa, ya. Tapi kalau dengan penuh sakinah seperti hari ini, memperhatikan ucapan ulama, ini adalah majelis yang hidup sejatinya. Karena hati ini terus perlu diingatkan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan rasa takut kepada Allah adalah tanda kesempurnaan iman. Rasa takut kepada Allah adalah penghidup hati. Siapa saja hatinya hidup, maka ia mudah tersentuh oleh peringatan tentang dosa dan azab. Maka perkataan Al-Imam Basri tadi, tatkala ditanya, ya, mana yang lebih baik, duduk-duduk dengan orang-orang yang mengingatkan atau membicarakan ketakutan dibandingkan orang-orang yang hanya duduk-duduk, ya, membuat rasa aman, tapi nanti di akhirat baru kena azab, ya, perlu diperhatikan. Pun sama seperti majelis ilmu, jangan sampai majelis ilmunya itu majelis yang cuma hiburan rohani. Maksudnya apa? Penuh gelak tawa. Pengajian tapi banyak ketawanya. Nah, ini hanya menidabobokan. Salafus soleh mengingatkan bahaya majelis yang hanya menumbuhkan rasa aman tanpa adanya amal. Seperti orang yang mengatakan, "Dah, tenang aja, Allah Maha Pengampun." Atau majelis-majelisnya hanya membahas sedekah tapi ngambil uang masyarakat. Hanya itu. Di sisi lain dalam syariat boleh saja, ya, asal dia menggunakannya dengan hak. Kalau ada orang mengatakan tenang saja, Allah ini Maha Pengampun, tanpa ada penanaman rasa takut dan dorongan untuk tobat, maka nggak punya efek majelis seperti itu. Dalam kitabnya juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala Al-Fawaid,
mengatakan sebagian manusia dikelabui dengan ucapan lembut tentang rahmat Allah hingga mereka mati tanpa tobat. Padahal majelis para salafus soleh membuat hati gemetar, bukan tertawa. Jadi majelis yang menakutkan dengan ilmu dan nasihat ini adalah lebih selamat bagi iman daripada majelis yang menenangkan tetapi tertipu. Bagaimana kita menumbuhkan rasa khauf dan rasa roja, dan ini prinsip para salafus soleh. Karena para salafus soleh tidak hanya menakut-nakuti, tapi mereka menanamkan rasa takut yang menumbuhkan amal. Ya, takut akan adanya azab, dia bersegera amal soleh. Ya, di luar banyak kemaksiatan tanpa sengaja terlihat. Ya, pulang berwudu, sholat, minta ampun sama Allah. Ya, dimana tidak hari ini masih banyak kaum hawa yang tidak menutup auratnya, yang akhirnya memfitnah, memberikan ujian kepada para lelaki. Namun sedikit dari para lelaki yang itu dianggap biasa saja melihat aurat perempuan lain. Ya, ini jangan sampai menjadi tipuan. Jadi nasihat yang menimbulkan rasa takut tidak dimaksudkan untuk membuat manusia putus asa, tapi agar mereka manusia kembali kepada Allah dengan beramal dan taubat. Perkataan al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, yu'amminunak, yang membuat kamu aman. Manusia bersahabat atau bermajelis yang membuat kamu aman. Ya, maka ditegaskan lebih baik engkau takut di dunia dan aman di akhirat daripada aman di dunia tapi ketakutan itu muncul di akhirat. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan menahan diri dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya. Menahan diri dari melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan keharaman, karena tahu dia kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih menahan nyiksa jiwanya untuk tidak melakukan, maka surga tempat tinggi. Maka di sini ada kaidah dari ucapan Al Hasan Al Basri rahimahullah taala tatkala ditanya oleh seseorang tadi. Ya, ini kaidahnya. Majelis yang mengingatkan akhirat itu anfa, lebih bermanfaat lil qulub, untuk hati-hati manusia. Karena di situ akan menumbuhkan tobat, karena di situ akan memperbaiki amal. Ya. Sudah azan berkumandang, jangan sampai orang tua membiarkan anak-anaknya masih di depan televisi misalnya, masih memegang mainan-mainannya tanpa ada rasa memerintahkan, tidak ada perbuatan. Berhenti nak, lakukan sholat. Atau suaminya, ya masih asik main gadgetnya, tidak ditegur, maka tatkala azan usahakan untuk kita menjawabnya.
Dan ini banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan hari ini, azan berkumandang, orang masih ngobrol. Padahal sunnahnya apa? Apa sunnahnya? Menjawabnya apa yang dikatakan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Setelah mendengarnya apa? Dia bisa bersolawat, kemudian dia berdoa. Dan di situ pernah dibahas adalah waktu-waktu ijabah doa baina adzanain, di antara dua azan, yaitu antara azan dan iqamah. Hal sekecil ini banyak manusia kaum muslimin mengabaikannya. Dan ini termasuk sunnah yang dimatikan. Maka hari ini hidupkan sunnah seperti ini. Ada azan berkumandang, stop bicara, jawab azan. Rasa takut itu adalah penjaga dari maksiat. Ya, ada orang mau melakukan kemaksiatan, gak ada siapa-siapa nih, sendirian. Maka tatkala dia punya khauf dan mengagungkan Allah, dia akan kabur. Ya, maka dia tidak akan melanggar perintah Allah. Maka jangan pernah punya rasa aman dari murka Allah. Ya, jangan bersandar kepada Allah punya sifat Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Afu. Jangan bersandar kepada itu. Nah, lalu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan qala al-ma'ruf. Ini udah ya. Waqad sabata fi sahihain min hadis Usamah ibn Zaid, telah sabit dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Usamah bin Zaid. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Didatangkan seseorang pada hari kiamat. Ya, rajul ini bukan hanya laki-laki ya, tapi bisa saja wanita. Ya, walaupun lafaznya rajul, ya ini tidak menunjukkan hanya laki-laki. Ya, yuja'u birrajul, didatangkan seseorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayulqa finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka, fatandaliqu aktabu batnihi, maka terburailah isi perutnya, fayaduru finnar kama yadurul himaru birahal, maka dia diputar dalam neraka seperti keledai yang berputar di mesin penggilingan. Bukan mesin ya, pokoknya alat penggiling gandum atau tepung itu. Keledai pasti memutarkan itu. Seperti itu. Orang itu di neraka diputarin. Berputar-putar di dalam neraka. Fayatufu bihi alinar. Ia putar-putar dalam neraka. Tawaf. Ya, seperti keledai yang berputar di mesin penggilingannya itu. Fayaqulun, maka ada penghuni neraka, penghuni neraka mengatakan, ya fulan, ya, ma asabak, apa yang menimpamu, atau apa sebabnya kamu ada di neraka. Ya, orang yang tadi terburai isi perutnya dan terputar-putar di neraka. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kau selama di dunia itu telah memerintahkan kami kepada hal yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dan memberikan peringatan kepada kami dari kemungkaran? Fayaqul, maka orang tadi mengatakan, kuntu amarukum bil ma'rufi wala atih. Aku dulu memang menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melakukannya.
wa anhaakum 'anil munkar wa atiyah. Dan aku juga melarang kalian dari yang mungkar namun aku justru melakukannya. Nah, ini peringatan lebih-lebih buat para dai, buat anak ini. Kita menyuruh orang berbuat baik tapi tidak melakukan kebaikan. Menyuruh orang untuk sholat tapi tidak sholat. Menyuruh orang untuk menghidupkan sunnah tapi dia tidak menghidupkan sunnah. Jadi ini ancaman. Khabar hadis yang sahih ini maka sebagai peringatan hari ini tatkala masih hidup. Wa dzakara Imam Ahmad min hadis Abi Rafi' disebutkan dari Imam Ahmad meriwayatkannya dari hadis Abu Rafi yang mengatakan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati Baqi. Ini perkuburan ya di Madinah. Faqala maka Nabi mengatakan uflak uflak ufin laka ufin lak. Ini apa ya, kaget aja istilah ya. Ucapan Nabi terasa terkejut lah. Apa artinya ya, susah lah artinya, pokoknya terkejut lah. Wa zanantu annahu yuriduni. Maka Abu Rafi ini mengatakan mengira Nabi berucap itu mengarah kepada aku. Faqala maka Nabi mengatakan lah, bukan kepada kamu. Walakin hada khabr. Tetapi aku mengatakan ini kepada penghuni kubur. Fulan, seseorang ya, ba'astuhu sa'iya. Aku pernah mengutusnya menjadi petugas amil zakat ya, ala al fulan faghala namirah. Ya, pernah mengutusnya menjadi petugas amil zakat kepada keluarga si fulan namun ia berkhianat ya dengan sehelai kain namirah. Fadurri'al an misluha min nar. Maka kini ia dipakaikan baju sejenis itu dari api neraka. Ini orang yang tidak amanah. Ya, Nabi diberitahu adanya azab kubur seperti itu. Dan dalam musnadnya juga Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Anas bin Malik yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailah usri bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar." Pada malam tatkala aku diisrakan, aku melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api. Faqultu man haula'i? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, siapa mereka? Faqalu, maka Nabi mengatakan khutaba'u min ummatik min ahli dunia. Ya. Mereka adalah para khatib dari umatmu yang mencintai dunia. Kanu ya'muruna nas bil bir. Mereka dulu memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, wa yansawna anfusahum, sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Afala yaqilun. Tidakkah mereka melakukan apa? Tidakkah mereka berakal? Tidak menggunakan akalnya? Dan dalamnya juga
dari hadis berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma'urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun. Tatkala i'rad tatkala masih dalam peristiwa ini Isra Mi'raj, Nabi melewati suatu kaum dan kaumnya itu azfarun min nuhas. Mereka memakan daging manusia, ya. Mereka menggaruk-garuk dengan tembaga, kuku mereka dari tembaga, azfaru min nuhas, yahmusuna biha wujuhahum, lalu menggaruk-garuk wajah mereka, wasudurahum, dada-dada mereka. Kata Nabi kepada Jibril alaihissalam, man haula iya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Faqala haula'i alladzina kanu yaquluna luhuman nas. Merekalah yang makan daging-daging manusia, yaitu yang banyak melakukan gibah, wa yaqauna fi aradihim, menodai kehormatan mereka, mencela, memfitnahnya. Ya, hati-hati. Yang sudah mengaji pun, sudah mengenal sunnah, hati-hati. Sekarang sudah menyebar majelis-majelis sunnah, bahkan sekolah-sekolah sunnah sudah banyak tumbuh. Dan ini adalah hal yang tentu menggembirakan. Namun tidak akan pernah berhenti syayatin, setan-setan, untuk melakukan perkara-perkara yang membuat manusia untuk berpecah belah, satu sama lain akan melakukan fitnah, satu sama lain akan melakukan ghibah, satu sama lain akan merendahkan. Dan ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Lebih-lebih yang sudah mengaji, maka diperlukan ilmu yang mendalam agar tidak terjerumus kepada ghibah. Yang lihat, Nabi sudah menyaksikan penghuni neraka, kukunya dari tembaga, mencabik-cabik wajahnya, juga dada-dadanya, kata Jibril, lantaran di dunia mereka yaitu membicarakan atau ghibah yang tidak disukai saudaranya, memakan daging-daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, menodai kehormatan mereka. Wa fihi aidan, dalam Musnad Imam Ahmad juga dikatakan, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Juga diriwayatkan yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musnadnya sering mengucapkan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dini, kokohkan hatiku di atas agamamu. Faqulna ya Rasulullah, maka para sahabat yang mendengar ini mengatakan kepada Nabi, amanna, kami beriman bika, dengan engkau, wa bima ji'ta bi, dan apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah kamu masih khawatir terhadap kami? Qala, kata Nabi, na'am, innal quluba baina isba'in min asabi'illah. Ya, aku khawatir, kata Nabi, karena hati-hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari jemari Allah. Ya udah, ikan yang dikasih ke Black. Kaifa yasha. Dia akan membolak-balikan sebagaimana dia kehendaki. Nangis. Hari ini Allah membalikan hati kita, menetapkan kita di agamanya dengan bermajelis ilmu. Nanti sudah keluar gimana? Allah bisa membalikkan hati kita untuk melakukan pelanggaran. Maka dimintalah kita kepada Allah, mintalah kita kepada Allah agar tetap suasana majelis ilmu yang tenang ini tetap dibawa ke rumah tenang. Diam. Ya. Nah, kemudian dalam hadis tadi juga
Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam. Nabi bertanya kepada siapa? Jibril alaihissalam. Mali lam ara Mikail dahikan qattun. Mengapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa sama sekali? Mikail, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan, ya, mengatur rezeki kepada manusia-manusia. Jibril mengatakan, ma dohika mundu khuliqatin nar. Jibril menjawab, sejak api neraka diciptakan, Mikail tidak pernah tertawa lagi. Hadis ini sanadnya jayyid, baik. Lihat, saat neraka diciptakan, Mikail nggak ketawa lagi. Jadi malaikat pernah ketawa, ya. Sedangkan Mikail nggak pernah ketawa. Apakah ini malaikatnya yang cool, diam saja gitu, dingin, karena takut neraka, bukan cool itu, takut neraka. Lebih banyak menangisnya, bagaimana tadi Hasan Al-Basri, tulul buka. Adapun kita hari ini gimana? Banyak nangisnya atau tidak? Nangis karena Allah ya, bukan nangis nggak dikasih uang belanja. Nangis karena Allah, nangis karena dosa-dosa. Nangis gak bisa melakukan ibadah, ya, nangis kelewatan malam cuma sedikit, bablas hanya tidur saja. Dinangisi waktu itu karena nggak bisa qiyamul lail. Apakah menangisi tidak bisa baca Quran? Terlewatkan untuk membuka mushaf. Apakah pernah menangis? Ya. Mikail sejak diciptakan neraka, dia tidak pernah tertawa lagi. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Akan didatangkan seseorang yang paling banyak menikmati kenikmatan dunia dari golongan ahli neraka. Fayusbaghu finnar sabaghah. Lalu ia dicelupkan sekejap saja ke dalam neraka. Satu celupan. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibni Adam, wahai anak Adam. Hal ra'aita khairan qattun? Apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Hal murra bika na'imun qattun? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Tidak ya Allah. Tidak demi Allah, wahai Rabbku. Ini orang yang paling banyak kenikmatannya di dunia. Semua serba mewah. Ya, mau rumahnya, mau kendaraannya, mau alat komunikasinya mewah semuanya, kenikmatannya ada. Travelingnya yang mewah, walaupun juga umroh atau hajinya semua yang serba mewah lah, kelas premium semuanya. Ditanya di hari neraka, dicelupkan sekejap ke dalam neraka. Anak Adam, apakah kau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apakah kau pernah merasakan kenikmatan? Tidak, wahai Allah. Didatangkan yang lainnya. Wa yu'ta bi asadin nas yu'san fid dunya min ahlil jannah. Dan akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia dari golongan ahli surga. Selama di dunia miskin, kerjanya cuman pemulung, ya, sakit juga, nggak bisa dioperasi, merintih dan seterusnya, ya, nggak bisa mendapatkan kamar-kamar rumah sakit yang layak dan seterusnya, menderita pokoknya di dunia ini. Fayusbighu fil jannah sabghah, fayusbaghu fil jannah sabghatan. Lalu dia dicelupkan ke dalam surga dengan satu celupan.
Fayuqalu lahu, maka dikatakan pada orang ini, wahai anak Adam, hal ra'aita yu'san qatun, apakah engkau pernah merasakan penderitaan sedikit pun? Hal marra bika syiddatun qatun, apakah engkau pernah mengalami kesulitan? Fayaqul, maka orang yang dicelupkan ke surga ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak wahai Allah Rabbku, ma marra bi yu'sun qatun. Aku tidak pernah melihat kesulitan sama sekali. Aku nggak pernah menderita sama sekali. Unzur, perhatikan hadis ini. Hadis celupan penghuni neraka dengan sekali celupan, penghuni surga dengan satu celupan. Yang di neraka selama di dunia hidupnya serba mewah, tapi nggak pernah dirasakan katanya. Tidak pernah merasakan kenikmatan, kemewahan dunia. Sedangkan yang tadi di surga, selama di dunia dia menderita, tapi sekali celupan di surga ditanya nggak pernah merasakan sakit menderitanya, kesulitan selama di dunia nggak pernah. Maka dulu pernah ada yang bertanya dari pengajian anak, ditanya tentang hukum kredit rumah, karena alasannya dekat dengan kantornya. Tapi kreditnya ada kandungan ribanya. Daripada hidup di dunia ya mewah tapi melanggar aturan Allah, syariat Allah, sedangkan di dunia itu sebentar, gimana nanti di akhirat akan diazab lebih lama lagi. Lebih baik menderita di dunia yang hanya sebentar ini tapi punya kenikmatan di surga yang abadi. 6. Ayo. Syukran. Oh ya, 6. Syukran atas tazkirnya. Taib itu hadis yang terakhir mungkin ada di kitab itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita, menjadikan hati-hati kita ini lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menumbuhkan untuk kita beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Nah, ada 2 hadiah untuk yang online dan yang offline satu-satu. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita saat belanja ada barang yang belum terbayar, tapi setelah disampaikan ke kasir dijawab tidak apa-apa. Dan pernah belanja penjualnya salah hitung, kurang bayarnya. Akhirnya saya sedekahkan kelebihannya karena hati merasa tidak enak. Apakah berdosa hal tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Yang pertama, tatkala belanja ada barang yang belum terbayar, tetapi setelah disampaikan kasir, kasir jawab tidak apa-apa, maka ini sudah halal. Karena kasir yang punya tanggung jawab berhak atas transaksi jual beli tersebut. Tatkala kasir mengatakan ya tidak mengapa, berarti sudah terputus, sudah dihalalkan. Dan ini bebas dari dosa. Nah, adapun penjual salah itu kurang bayarnya, ini dikembalikan tidak? Salah hitungnya di mukanya, di hadapan pedagangnya, atau kita sudah sampai rumah, ini kayaknya salah hitung nih penjualnya nih. Kalau itu balikin segera. Ya, kalau masih dekat dan tidak jauh, ya balikan nih si penjual ngasih kelebihan lah. Harusnya kembalinya 50.000, ini 60.000. Sampai rumah baru dihitung, wah ini kelebihan 10.000. Kembalikan, itu hak dia. Berarti Nanti di akhirat juga udah jam 2 lewat. sama orang itu. Udah mau 2:30. Kemudian orang ini malah menyedekahkan ke orang lain, yaitu belum terputus. Karena perjanjian atau transaksi muamalahnya dengan penjual. Ya. Ya, sedekahnya itu ya berpahala kalau hasil uang kelebihan transaksi tadi. Ya, niatnya
sedekah benar, tapi Nggak usah ikut, tadi katanya nggak ikut. Muya nggak ikut. nggak diterima sedekah seperti itu. Kecuali harta kita, niatnya benar dari kita, nggak apa-apa. Tapi Zara, ini kan masih hak orang belum lain. mandi. Ya, maka hendaknya segera kembalikan ke penjual. 6. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan, izin bertanya, bagaimana sikap sebagai istri yang suaminya membujuk anak agar melanjutkan SMA di sekolah umum? Sekarang alhamdulillah masih mondok di pesantren dan anaknya pun tidak mau melanjutkan mondok. Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Naam. Ini diantara masail ya, masalah-masalah remaja ya yang masih labil dan seterusnya, apalagi di pondok pelajaran-pelajarannya yang terkait dengan muatan diniyah lebih banyak, maka perlu berdialog terhadap si anak ini, remaja ini, untuk bakatnya di mana ya, tapi tetap dikuatkan, sabar ya. SMA itu kan cuma 3 tahun, nanti bakatnya dia pas kuliah saja disalurkannya, karena akidah sangat penting ya. Remaja apalagi kalau di luar untuk dia sekolah SMA umum makin susah ngontrolnya orang tua, kecuali orang tua ngontrolnya kuat ya. Sekolah umum ya, kalau dia bermahat salah ya silahkan ya, misalnya bisa terjaga, terkontrol. Tapi wallahi demi Allah ini masih sulit. Lebih baik yang masih SMA dipondokkan saja, masih berada di sana, dan kita kuatkan ya anak itu, asal orang tuanya memberikan motivasi ya, kasih apalah hadiah-hadiah jika masih bertahan ya, dan minta tolong sama orang pondoknya, asatidz di sana atau mungkin ada psikolog di sana ya, agar si anak kuat ya, saling bantu dan membantu, dan yang paling utama ya minta tolong sama Allah agar anaknya ditetapkan hatinya ya untuk masih bisa mondok. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai ada kasus orang tua suami istri malah akhirnya bercerai lantaran yang satu maunya keluar di pondok, yang satu maunya tetap di pondok. Ya, maka minta tolong sama Allah, berdoa ya malam-malam hari, tahajud dengan sungguh-sungguh agar dibukakan pintu hati suami, pintu hati anaknya untuk tetap pada agama yang hak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terakhir pertanyaannya, afwan, suami ana sudah mengenal sunnah dan ikut kajian ustadz-ustadz salaf, tetapi beliau masih suka nongkrong dengan teman-teman di komplek rumah. Ustadz, bagaimana ana agar mengingatkan suami kalau nongkrong malam itu tidak ada manfaatnya? Iya, kalau nongkrong ronda misalnya ya, ada tugas ronda, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari kita berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Tapi kalau tiap hari ya nongkrong, ya ini berarti telah menyia-nyiakan waktu dan berarti juga telah kufur terhadap nikmat Allah berupa kesehatan ya, berupa waktu. Waktu kan modal yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ingatkan dengan ayat ini. Allah saja bersumpah demi waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang dia saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, coba bawakan pelan-pelan ayat Allah ini. Ya, ngobrol tapi ngobrolnya firman Allah. Ya, mungkin dengan ini hatinya akan terbuka. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Adapun kita hanya berusaha
ya, menasihati dengan cara yang baik, ya, seperti itu. Malah jangan diomelin ya. Suaminya nongkrong-nongkrong jangan dimarahin, tapi bicara dialog. Ya, dialog pelan-pelan, nih ada ayat Allah ini bagaimana ya? Kita baca tafsirannya gimana ya? Seperti itu. Ya, pelan-pelan. Nggak mungkin satu kali pertemuan dialog dia akan terbuka ya. Allahu alam ya. Semua itu di tangan Allah. Taufik biadillah. Ya, petunjuk itu di tangan Allah. Nam Allahu alam bisawab. Semoga Allah mudahkan. Hadiahnya sekarang buat yang bisa jawab pertanyaan. Kita tadi sedang membahas korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Ya, di awal-awal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ta'ala mengatakan banyaknya orang-orang bodoh terhadap apa dia kepada Allah. Terlalu apa gitu. Mereka menyandarkan kepada apanya Allah. Jawab, banyak manusia bodoh menyandarkan kepada apanya Allah. Nah, yang online ya? Online. Yang online fadal. Nah, Ustaz. Nah, menyandarkan pada rahmat, ampunan, dan kemurahan Allah. itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Banyak orang bodoh bersandar pada rahmat, ampunan, dan kemurahan Allah. ya, karena mereka apa? Lalai terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak melakukan ketaatan dan tidak menjauhi larangan. 6. Al-jawab sahih. Silakan ambil hadiahnya. Buat yang di masjid. Banyak faidah dari perkataan para ulama, di antaranya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tatkala ditanya lebih baik bersahabat atau bermajelis yang bagaimana? Jawab, apa pertanyaan kepada Al Hasan Al Basri taala tentang bermajelis atau bersahabat dengan yang bagaimana? Ada mic gak di sana? Yang offline agak keras suaranya. Apa jawaban Al Hasan Al Basri? Oh, ada Ustaz. Iya, fadhal. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah majelis yang mengingatkan akhirat lebih bermanfaat karena menumbuhkan taubat dan memperbaiki amal. Syukran Ustaz. Nah, ya, sahih jawabannya lebih baik kita bermajelis dengan adanya majelis yang menakut-nakuti tentang akhirat, ya lebih baik daripada hanya majelis yang memberikan rasa aman. Baik, silakan diambil hadiahnya. Kita sudah berada di akhir majelis, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap punya prinsip khauf, takut, dan roja selama kita hidup di dunia, lebih-lebih dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yakunna jazakallahu khairan.